Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai persamaan reaksi kimia. Nah, persamaan reaksi atau yang biasa kita sebut juga dengan persamaan kimia, itu adalah penulisan simbolis dari sebuah reaksi kimia. Kalian pasti sudah sering ya melihat persamaan reaksi kimia. Contohnya di sini ada A tambah B, terus ada tanda panah di sini, C ditambah D. Ini berarti A direaksikan dengan B, itu akan menghasilkan C dan D. Nah, yang ada di sebelah kiri anak panah ini dinamakan reaktan. Sedangkan yang ada di sebelah kanan anak panah, ini namanya adalah produk. Nah, A, B, C, D ini nanti bisa berupa unsur atau senyawa ya, atau bisa juga ion. Kemudian PQRS ini adalah namanya koefisien. Jadi nanti berupa angka. Kemudian ada Aki, S, L, G, ini adalah wujud zatnya. Jadi wujud zat itu ada 4. Aki atau aqueous, itu berarti larutan. Kalau S itu solid ya, padat. Kemudian L itu liquid, cair. G itu gas. Nah, bedanya larutan dengan cair, kalau larutan itu berarti contohnya NaCl ya. Kalau NaCl itu kan bentuknya padat. Nah, kalau dimasukkan ke dalam air, itu nanti bentuknya larutan. Tapi kalau NaCl-nya itu misal dipanaskan, itu kan nanti jadi mencair atau meleleh ya. Nah, itu bentuknya cair karena tidak ada campuran dari air itu. Untuk contoh soalnya di sini ada logam aluminium bereaksi dengan larutan asam sulfat membentuk larutan aluminium sulfat dan gas hidrogen. Aluminium berarti Al ya. Kemudian ini di sini wujudnya logam. Logam itu kan berarti padatan. Kalau padatan berarti solid, lambangnya S, kemudian bereaksi berarti ditambah larutan asam sulfat. Asam sulfat seperti yang sudah kita ketahui ya, rumus kimianya itu adalah H2SO4. Kemudian ini kan larutan. Kalau larutan itu berarti aqueous, lambangnya itu Aki. Nah, membentuk berarti tanda panah larutan aluminium sulfat. Aluminium sulfat itu berarti Al2SO4 3 kali ya. Larutan berarti Aki dan gas hidrogen. Hidrogen itu berarti H2. Gas hidrogen itu H2. Kemudian wujudnya adalah G ya, karena gas. Nah, untuk aluminium sulfat ini penulisannya kalian sudah paham atau belum? Kemarin kan sudah dipelajari ya tentang penulisan dan penamaan senyawa kimia. Nah, coba sekarang kita bahas bersama saja. Aluminium sulfat itu kan terbentuk dari ion aluminium dan sulfat, Al dan SO4. Al itu kan muatannya 3 plus ya, SO4 itu kan 2 min. Nah, karena aluminium sulfat ini adalah senyawa, kalau senyawa kan berarti muatannya harus 0 karena tidak ada muatannya ya. Nah, berarti ini tuh harus dikali berapa, ini harus dikali berapa biar kalau dijumlahkan nanti hasilnya 0. Berarti kan ini kali 2 ya. Kalau Al-nya ada 2. Nah, ini kan jadinya 6. Kemudian SO4-nya ini berarti harus dikali 3 ya. Nah, ini kan jadi min 6. 6 kurang min 6 kan hasilnya 0. Berarti Al-nya itu 2, SO4-nya 3. Begitu ya untuk penulisannya. Oke. Nah, sekarang kita setarakan. Jadi Al yang ada di sebelah kiri itu jumlahnya harus sama dengan yang ada di sebelah kanan. Di sebelah kiri Al-nya ada 1, di sebelah kanan ini ada 2. Nah, berarti biar sama, yang sebelah kiri kan kita
kalikan 2 ya. Nah, begini, berarti sini jadi 2Al. Kemudian hanya di sini ada 2, di sini ada 2 ya. Nah, kemudian SO4-nya di sini ada 1, di sini ada 3. Nah, biar sama, berarti yang di sebelah kiri itu kita kali 3. Nah, ini kan SO4-nya di sini dikali 3, di sini juga kali 3. Sudah sama ya. Nah, sekarang hanya kan masih beda. Di sini 3 kali 2 berarti ada 6. Di sini hanya ada 2. Berarti biar sama di sini kita kalikan 3. Nah, berarti reaksi penyetaraan reaksinya itu ini. Koefisiennya Al itu berarti 2, koefisiennya H2SO4 itu 3, koefisiennya Al2SO4 3 kali itu 1 ya. Kalau di sini tidak ada berarti ini koefisiennya 1. Kemudian koefisiennya gas H2 di sini 3. Di ini tuh namanya koefisien. Nah, ini. Nah, kalau ini angka yang kecil ini, angka 2, ini 2, 3, 4, 2, ini namanya angka indeks ya. Kemudian contoh yang kedua, di sini ada padatan mangan 4 oksida bereaksi dengan gas asam klorida menghasilkan larutan mangan 2 klorida, air, dan gas klorin. Mangan 4 oksida itu berarti MnO2 ya. Kemudian di sini kan senyawanya bentuknya padatan. Kalau padatan itu berarti solid ya. Kalau solid itu berarti S bereaksi dengan berarti ditambah gas asam klorida. Asam klorida itu adalah HCl. Kalian pasti sudah paham ya dengan ini. Di sini bentuknya gas berarti G. Menghasilkan berarti tanda panah. Larutan mangan 2 klorida. Mangan 2 klorida itu adalah MnCl2. Karena larutan itu berarti lambangnya Aq. Kemudian air itu adalah H2O ya. Kalau H2O itu wujudnya adalah liquid ya, L. Kemudian di sini gas klorin. Gas klorin itu berarti Cl2. Bentuknya gas berarti G. Nah, berarti persamaan reaksi kimianya begini ya. Nah, untuk penulisan mangan 4 oksidanya kita bahas saja. Mangan itu berarti Mn. Karena di sini 4, berarti muatannya itu adalah 4 plus. Kemudian oksida, itu kan berarti O ya. O. Nah, kalau O itu kan muatannya 2 min. Oke. Nah, karena ini senyawa, berarti kalau dijumlahkan harusnya 0 muatannya. Mn4 plus itu kan berarti 4 muatannya. Kemudian O-nya ini kita kalikan berapa, biar kalau dijumlahkan dengan muatan Mn itu hasilnya 0. Berarti kita kalikan 2 ya. 2 kali min 2 kan berarti min 4. Nah, berarti O-nya kan 2. Makanya di sini penulisannya jadinya MnO2. Nah, kemudian untuk mangan 2 klorida, itu caranya juga sama ya. Mangan itu kan Mn, karena di sini 2 berarti muatannya 2 plus. Nah, kemudian di sini klorida. Kalau klorida itu kan berarti Cl. Kalau Cl itu muatannya min 1 ya, berarti min. Nah, ini karena senyawa berarti kalau dijumlahkan hasilnya 0. Mn ini muatannya 2. Cl-nya ini kita kalikan berapa? Kalikan 2 ya. 2 kali min 1 kan min 2. Oke, nah kalau ini kan hasilnya 0 ya. Berarti rumusnya itu MnCl2. Gitu ya untuk penulisannya. Kemudian
Jika sudah, sekarang kita setarakan reaksinya. Jadi jumlah atom yang ada di sebelah kiri itu harus sama dengan ada yang di sebelah kanan. Nah, kita lihat Mn di sini 1 ya. Kemudian O-nya di sini ada 2. Di sini baru ada 1, berarti di sini kita kalikan 2 ya. Oke. Nah, kemudian H-nya di sini ada 1. Di sini 2 kali 2 berarti 4. Nah, berarti di sini kita kalikan 4. Oke, hanya sudah sama. Kemudian Cl-nya 4 ya di sini. Di sini ada ini 1 2 3 4. Oh, ini sudah. Berarti persamaan reaksinya adalah ini. Koefisiennya MnO2 itu 1, koefisiennya Cl itu 4, koefisiennya MnCl2 itu 1 ya, berarti koefisiennya H2O itu 2, kemudian koefisiennya Cl2 itu 1. Contoh yang ketiga, gas amonia bereaksi dengan gas oksigen menghasilkan gas nitrogen dioksida dan uap air. Amonia itu adalah NH3 ya. Kemudian ini wujudnya gas, berarti G, bereaksi dengan oksigen itu O2, wujudnya juga gas, berarti G, menghasilkan nitrogen dioksida. Di itu kan 2 ya, berarti O-nya ada 2, berarti NO2. Ini gas juga. Kemudian uap air. Air itu kan H2O. Nah, kalau uap itu kan berarti gas ya, berarti ini wujudnya gas juga. Oke. Nah, untuk persamaan reaksi contoh yang pertama dan kedua tadi kan sifatnya masih sederhana. Nah, untuk yang contoh ketiga ini saya contohkan yang agak susah ya. Jadi caranya begini. Caranya sama. Ini N-nya yang di sebelah kiri kan ada 1, di sebelah kanan ada 1 juga. Kemudian hanya di sini ada 3, di sini ada 2 ya. Nah, biar hasilnya 3, itu berarti yang di sini dikalikan dengan 3/2. Jadi kita letakkan di sini dulu ya oret-oretannya. Di 3/2 kan ya. Nah, 3/2 kali 2, ini dicoret kan hasilnya 3, berarti kan sama ya. Nah, kemudian O-nya di sebelah kiri kan ada 2. Di sebelah kanan ini berarti ada 2 ditambah 3/2. Itu berarti berapa? 2 ditambah 3/2. Kalau dihitung pakai matematika itu kan penyebutnya disamakan dulu. Ini tetap ya 3. Nah, ini jadinya 4 kan ya. Nah, 4 ditambah 3 itu berarti 7/2. Nah, berarti jumlah O di sebelah kanan itu kan ada 7/2. Nah, di sebelah kiri ini ada 2. Berarti yang ini dikalikan berapa biar hasilnya 7/2. Dikalikannya itu berarti 7/4 ya. Nah, sekarang kalau 7/4 dikalikan 2, kan ini coret, di sini 2, jadinya 7/2 kan? Oke. Jadi ini kan O-nya kan ada 2, O2, berarti 7/2-nya, 7/2 dari sini, itu dibagi 2 ya. Nah, kalau bagi itu kan perhitungannya jadinya dikali terus dibalik ya. Berarti 7/2 kali 1/2 kan hasilnya 7/4. Oke, dapatnya dari situ. Nah, karena ini masih pecahan, supaya lebih mudah, itu nanti kita jadikan bilangan bulat saja ya. Berarti dikalikan berapa? Dikalikan 4 ya, karena ini kan penyebutnya yang paling besar. Berarti kita kalikan 4. Nah, ini 1 kan dikali 4, di sini jadinya 4.
O2-nya 7/4 kali 4 berarti 7 ya. NO2-nya kalikan 4, 4. Kemudian H2O-nya 3/2 kali 4 berarti 6. Nah, jadi persamaan reaksinya itu ini. Koefisiennya NH3 itu 4, koefisiennya O2 itu 7, koefisiennya NO2 itu 4, dan koefisiennya H2O adalah 6. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam reaksi kimia. Jadi reaksi kimia itu ada 5, ada reaksi pembakaran, penguraian, penggabungan, penggantian, dan metatesis. Nah, yang pertama kita bahas ada reaksi pembakaran ya. Kalau reaksi pembakaran itu akan melibatkan oksigen yang digunakan sebagai reaktan. Nah, kemudian nanti hasil senyawanya itu akan mengandung oksigen sederhana. Contohnya ini ya, C2H5OH ditambah O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Jadi ini kan ada oksigennya sebagai reaktan. Kemudian hasil senyawanya ini mengandung oksigen sederhana. Nah, baik, sekarang kita setarakan saja ya reaksinya. Jadi ingat-ingat dalam penyetaraan reaksi itu jumlah atom yang ada di sebelah kiri harus sama dengan jumlah atom yang ada di sebelah kanan. Sekarang kita lihat C-nya dulu. Di sebelah kiri sini ada 2, di sini ada 1. Berarti yang di sebelah kanan kita kalikan 2 ya. Oke, kemudian H-nya di sebelah kiri ini ada 5 tambah 1 ya, berarti ada 6. Kemudian yang di sebelah kanan itu kan ada 2. Berarti kita kalikan 3 ya. Nah, ini kan sama-sama 6 sekarang. Kemudian O-nya yang ada di sebelah kiri itu ada 1 ditambah 2, berarti 3 ya. Kemudian yang di sebelah kanan itu ada 2 kali 2 berarti 4. 4 ditambah 3 itu 7. Nah, berarti yang masih kurang itu ada yang di sebelah kiri ya. Kalikan berapa oksigennya? Di sini ada 7, berarti ini kita kalikan 3 ya. 3 kali 2 kan 6 ditambah 1, 7. Berarti sudah sama-sama 7. Berarti reaksi setaranya adalah ini. Kemudian yang kedua ada reaksi penguraian. Reaksi penguraian itu pemecahan zat-zat yang sifatnya kompleks menjadi sederhana. Contohnya ini ya, ada KClO3 itu terpecah menjadi KCl dan O2. Nah, sekarang mari kita setarakan reaksinya. K-nya di sini ada 1, di sini 1. Cl-nya sama-sama 1 ya. Nah, kemudian O-nya di sini ada 3, di sini ada 2. Berarti yang di sebelah ini, sebelah kanan, O2-nya ini kita kalikan berapa biar sama-sama 3? Ya, kita kalikan 3/2 ya. Nah, tapi kalau begini, ini kan hasilnya masih pecahan. Nah, biar hasilnya tidak pecahan, berarti ini kita kalikan 2. Oke, di sini yang tadinya 1 kita kalikan 2 berarti 2. Ini kita kalikan 2 berarti 2. Ini kita kalikan 2 jadinya 3 ya. Nah, sekarang kan sudah sama semua. K-nya ada 2, Cl-nya ada 2, O-nya ada 6. Kemudian yang ketiga itu reaksi penggabungan. Reaksi penggabungan itu kebalikannya reaksi pemecahan ya. Jadi kalau penggabungan itu berarti penggabungan antara zat-zat yang sifatnya sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Contohnya ada ini, Na ditambah Cl2 menghasilkan NaCl. Nah, sekarang kita setarakan reaksinya. Na-nya ada 1, Cl-nya di sini ada 2. Ini baru 1, berarti kita kalikan 2 ya di sini. Nah, kalau kita kalikan 2, Na-nya kan jadi ada 2. Berarti yang sebelah kiri itu juga kita kalikan 2 biar sama. Nah, kalau ini kan sudah sama, Na-nya ada 2, Cl-nya ada 2. Yang keempat adalah reaksi penggantian.
atau disebut juga pertukaran tunggal ya, itu adalah reaksi di mana suatu unsur bereaksi dengan senyawa menggantikan unsur yang terdapat dalam senyawa itu. Contohnya ini, Cu ditambah AgNO3 itu menghasilkan Ag dan CuNO3 dua kali. Nah, coba sekarang kita setarakan reaksinya. Cu-nya di sini ada 1, di sini 1 ya. Ag-nya 1, NO3-nya di sini ada 1, di sini ada 2. Berarti di sini kita kalikan 2 ya. Nah, kalau kalikan 2 kan di sini ada 2, di sini ada 2. Nah, tapi di sini Ag-nya jadi ada 2. Berarti yang di sini juga kita kalikan 2. Nah, kalau seperti ini sudah setara ya. Cu-nya 1, Ag-nya 2, NO3-nya juga ada 2. Yang selanjutnya itu reaksi metatesis. Nah, kalau reaksi metatesis itu disebutnya pertukaran ganda ya. Kalau yang penggantian itu kan pertukaran tunggal. Nah, bedanya penggantian dengan metatesis. Kalau penggantian tadi kan yang reaktannya itu adalah unsur dan senyawa. Nah, kalau metatesis, reaktannya itu adalah senyawa dan senyawa. Jadi, bedanya di situ. Contohnya ini, Ki ditambah PbNO3 dua kali menghasilkan KNO3 dan PbI2. Ya, mari kita setarakan reaksinya. K-nya di sini ada 1 ya, I-nya 1, di sini 2 kan? Berarti di sini kita kalikan 2. Nah, kemudian Pb-nya di sini ada 1. Di sini NO3-nya ada 2. Di sini baru ada 1. Berarti ini kita kalikan 2 ya. Nah, ini sudah sama atau belum? K-nya ada 2. Oke, I-nya ada 2 ya. Pb-nya ada 1. NO3-nya ada 2. Nah, ini berarti sudah setara. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, kalau dalam reaksi kimia itu akan menghasilkan perubahan sifat zat. Nah, apa saja itu? Yang pertama itu ada perubahan warna. Contohnya itu saat kalian mengupas apel, jika dibiarkan lama-lama kan akan berwarna coklat. Nah, hal itu terjadi karena adanya reaksi dari zat yang terkandung dalam apel dengan oksigen yang ada di udara. Yang kedua, dapat membentuk endapan. Contohnya itu jika kalian sering merebus air di panci itu kan lama-lama akan ada keraknya. Nah, kerak itu adalah endapan yang dihasilkan dari kapur yang terkandung dalam air saat dipanaskan. Yang ketiga itu dapat menimbulkan perubahan suhu. Contohnya itu kapur tohor yang biasa dipakai untuk mengecat pohon. Nah, pasti kalian sering ya melihat pohon-pohon yang dicat putih di pinggir jalan. Nah, untuk mengecat itu adalah kapur tohor. Jadi, sebelum dicatkan ke pohon, kapur tohor itu kan dilarutkan ke dalam air. Nah, air yang tadinya dingin, jika ditambah kapur tohor, itu suhunya akan meningkat atau menjadi hangat. Kemudian yang terakhir, dapat menimbulkan gas. Contohnya itu dalam pembuatan kue. Jadi dalam pembuatan kue, itu kan biasanya digunakan soda kue. Fungsinya kan sebagai pengembang. Nah, soda kue itu kalau dipanaskan akan menghasilkan gas karbon dioksida. Nah, gas karbon dioksidanya itulah yang membuat kue jadi mengembang. Kemudian untuk latihan soalnya silakan kalian kerjakan. Ini ada 3 nomor. Nomor 1 dan nomor 2 silakan kalian setarakan reaksinya. Kemudian nomor 3 kalian tuliskan reaksi kimianya dan disetarakan. Ditulis tangan saja ya seperti biasa. Terus nanti kirimkan ke saya. Baik, sekian dulu untuk materi hari ini. Jika ada salah saya mohon maaf. Terima kasih.